Jalan-jalan ke China langsung untuk nyobain Infinix Hot 60 Pro Plus. Hai guys, dengan saya Ade. Jadi kita baru aja landing di Chongqing, China. Kita langsung dapat kesempatan nyobain Infinix Hot 60 Pro Plus lebih dulu ya, sebelum rilis resmi di Indonesia. Kesan pertama yang bikin wow di desainnya sih, asli ini tipis banget, cuma 5,95 mm. Membuat Infinix Hot 60 Pro Plus ini smartphone dengan desain 3D curve paling tipis di dunia. Untuk bobotnya juga ringan, cuma 155 gram, tapi untuk feel genggamannya ini bener-bener kerasa premium. Nah, kalau untuk pilihan warnanya yang kita coba, ini warna sleek black dengan desain belakangnya ini fiberglass. Ada 5 warna lain ya, bahkan ada edisi khusus yang warna Mocha Cyber Green. Ini punya panel belakang berbahan synth leather, pertama di industri, pengalaman 3 indera sekaligus. Jadi ini bisa dilihat, disentuh, dan dicium aromanya. Nah, yang juga menarik, Infinix Hot 60 Pro Plus ada Active Halo Lighting. Ini ada di bagian kamera paling bawah ini. Kalau bagian samping ini kelihatan framenya tipis banget, ada tombol power dan volume. Bagian atas ada lubang speaker dan tertulis Sound by JBL. Untuk sisi kanan ini polosan aja. Kalau di bagian bawah ada speaker, USB-C port, lubang mic, dan SIM tray ya. Untuk slotnya ini dual SIM tanpa micro SD. Nah, untuk tampak depan ini asli ya, layarnya bagus dan mewah banget. Resolusinya 1,5K, punya refresh rate 144 Hz dengan 3D curve AMOLED dan terlapis Corning Gorilla Glass 7i. Untuk bezelnya ini tipis banget. Kalau sudutnya ini rounded ya, jadi feel genggamannya juga solid dan looknya dari depan tuh berasa kayak HP flagship. Padahal harganya cuma 2,5 jutaan aja. Nah, kita mau istirahat dulu ya, karena besok kita mau lanjut explore Chongqing untuk nyobain lebih lengkap kamera dari Infinix Hot 60 Pro Plus ini. Nah, jadi kita udah sampai ke destinasi pertama kita di Chongqing ya. Ini kondisinya kita di outdoor panas kayak gini. Tapi layar Infinix Hot 60 Pro Plus ini masih terlihat jelas. Karena dia ini punya peak brightness hingga 4500 nits. Nah, sekalian di sini kita tes untuk perekaman videonya. Nah, jadi ini seperti di lantai 1 ya. Padahal, ini kalian bisa lihat, kita lagi ada di lantai 22. Wih, gila, ini tinggi banget ya. Padahal tampilannya ini seperti di lantai dasar tuh, lihat. Ada gedung-gedung, ada pohon-pohon juga. Menarik banget. Nah, aku juga sempetin foto-foto di sini ya, yang untuk hasil fotonya di harga 2 jutaan ini bagus banget. Ya, karena kamera utamanya ini 50 megapiksel Sony IMX882. Nah, untuk mode kameranya di sini ada vlog, terus ada mode video, ada mode AI cam, ada mode portrait, ada mode super malam, dan lainnya ya. Di lainnya ini juga ada mode profesional. Nah, kita mau lanjut untuk tes kameranya, yang untuk hasil fotonya ini detail, dynamic range-nya luas, HDR-nya juga sangat baik ya. Untuk foto-foto ini aku pakai mode AI cam, yang untuk warnanya sendiri ini aku set ke mode gambar bright ya. So, warnanya itu lebih pop up, udah ready to post untuk sosial media. Tapi ada pilihan warna standar ya untuk warna yang lebih alami. Nah, ini punya 2 kali lossless zoom yang untuk hasilnya juga tajam, gak terasa seperti hasil cropping ya, mirip lensa tele sungguhan. Yang untuk warnanya juga konsisten dan detail 2 kali zoomnya ini tetap terjaga. Nah, kalau hasil potretnya ini rapi, subjeknya jelas, latarnya juga halus ya, di zoom 2 kali pun tetap tajam dan natural.
Sedangkan untuk kamera depannya ini resolusinya 13 megapiksel. Untuk selfie hasilnya tajam walau nggak sedetail kamera utamanya, tapi tetap kasih tone warna yang konsisten dengan HDR yang juga sangat baik. Nah, jadi ini dia monumennya guys ya. Ini tepat ada di tengah-tengah kota Chongqing. Dan di samping-sampingnya nih kalian bisa lihat. Jadi itu kayak mall atau pusat perbelanjaan gitu guys ya. Makanya emang bener-bener rame banget. Apalagi ini weekend. Dan ini direkam pakai Infinix Hot 60 Pro Plus. Ini kita tes di resolusi Full HD 30 fps ya. Karena kalau di resolusi ini hasilnya tuh dia bisa stabil. Nah sebenarnya guys, kita juga bisa rekam up to resolusi 2K ya, 30 fps untuk bisa dapetin detail dan warna yang lebih bagus. Cuman sayangnya kalau di resolusi ini, ketika kita bawa jalan kayak gini nih, dia masih kerasa ada goncangannya gitu ya. Jadi bisa disesuaikan sama preferensi, mau hasil yang stabil atau hasil yang lebih detail. Nah kalau ini untuk hasil dari video kamera depannya, yang sama aja sih. Ini aku rekamnya di resolusi Full HD 30 fps. Karena kalau di resolusi ini, ketika saya bawa jalan kayak gini tuh hasilnya dia bisa stabil ya. Nah untuk kamera depannya juga ya, ini bisa merekam di resolusi 2K 30 fps. Dan kalau di resolusi ini, dia juga hasilnya belum stabil. Nah ini aku juga sempetin untuk tes Studio AI ya. Ada AI Sharpness Plus. Ini untuk memproses foto secara otomatis agar tampak lebih tajam, bebas dari silau dengan warna yang akurat dan visual yang lebih memukau. Ada AI Eraser juga, fungsinya untuk menghapus objek atau orang yang tidak diinginkan di foto. Nah ada juga AI Extender ya, untuk memperluas foto dengan menambah area baru di tepinya, lalu mengisi bagian itu secara otomatis agar terlihat alami dan menyatu dengan gambar asli. Nah lanjut, untuk explore malam hari kita naik cruise ya, sekalian kita tes untuk hasil foto malamnya. Nah ini saya baru balik ke hotel guys, ini udah jam 11 malam. Dan yang cukup bikin saya kaget, HP ini kan tipis ya, tapi baterainya awet loh. Seharian saya udah pakai untuk foto dan tes videonya, tapi baterainya ini masih sisa 50%. Karena walaupun desainnya setipis ini, tapi baterainya gede ya, di 5160 mAh dengan 5 tahun durable baterai. Nah ini punya 45 watt fast charge yang di mode hyper, ngecharge dari 0 sampai 50% dalam waktu 25 menit aja. Nah ini hari kedua kita di Chongqing ya. Bedanya dari kemarin, kali ini saya mau coba vlogging. Mau rekam langsung aktivitas kita, exploring kita hari ini menggunakan Infinix Hot 60 Pro Plus ini. Yuk. Nah ini destinasi pertama kita hari ini. Jadi ini kayak toko obat herbal gitu guys. Ini masih di Chongqing ya. Emang Chongqing ini menarik banget karena perpaduan antara teknologi modern dan juga nuansa klasik. Nih, toko obatnya aja kayak gini nih. Nah jadi dalamnya kayak gini ya, banyak patung-patung. Dan ya emang nuansanya Cina banget guys. Dan ini indoor ya, hasilnya juga masih oke. Direkam pakai Infinix Hot 60 Pro Plus ini.
中医和中药的一些知识，会对身体健康方面有一些帮助。 Nah, di sini kita dijelasin dulu guys sejarahnya, nggak cuman obatnya aja 这里 ya. 呢是中国超过了100年以上的所有的药。 Dikonsumsi oleh kaisar pada zaman dahulu. 这个呢，这个 Nah, ini baru keluar guys, dan ya gedung-gedungnya tuh ini untuk main film ya, atau film set gitu. Jadi emang looknya tuh benar-benar klasik banget. Nih, banyak properti juga. Dan di Infinix Hot 60 Pro Plus ini dia bisa dual video ya. Jadi bisa sekaligus nunjukin kamera belakang plus kamera depan kayak gini. Nah, bisa juga modenya kayak gini ya. Jadi ada yang luas dan ada yang kecil di pojok kayak gini. Nah, ini kita bisa geser-geser tempatnya ya. Tuh. Nih. Nah, untuk vlog ini audionya aku rekam langsung ya, pakai Infinix Hot 60 Pro Plus tanpa mikrofon tambahan. Jadi yang dari tadi kalian dengar itu direkam langsung pakai HP ini. Oke, lanjut, kita udah ada di perkotaan lagi. Kita mau makan dulu. Let's go. Nah, jadi ini dia tempat makan kita hari ini. Makanan kita siang ini. Selamat makan. Oke, kita baru keluar makan. Kita mau lanjut explore Chongqing lagi. Nah, jadi ini destinasi kedua kita ya hari ini. Jadi di belakang kita ini sudah ada People Great Hall. Itu semacam kantor rapat gitu guys, yang dipakai untuk misalnya ngadain kongres atau apa ya, di Chongqing tepatnya tuh. Nah, ini dia bangunannya. Gede banget sih, cakep ya asli. Keren. Nah, mumpung lagi ada di sini, sekalian kita mau coba buat time lapse pakai Infinix Hot 60 Pro Plus ini. Oke, lanjut lagi ya. Ternyata untuk video timelapse-nya tadi lumayan cakep juga nih tempatnya. Tapi emang kondisinya ini panas banget guys. Dan yuk kita mau lanjut ke salah satu tempat yang viral nih di Chongqing ini. Gas! Nah, kalau kalian nih guys pernah lihat di TikTok ya, ada kereta yang dia tuh melewati tengah-tengah gedung. Nah, kita mau naik kereta ini. Nah, ini kita baru aja turun dari kereta dan kalian bisa lihat untuk views-nya. Rame banget ya. Dan lihat tuh di bawah situ. Wow, rame banget. Itu orang-orang cuma pengen ngerekam kereta yang melintasi gedung. Wow. Nah, ini dia destinasi terakhir kita ya. Walaupun kondisinya panas banget, tapi kita semangat karena ya tuh lihat ramai banget ya. Yang lain aja, orang Cina aja, dia pengen lihat tuh gimana kereta bisa melewati gedung. Makanya yuk kita langsung aja lihat, ini destinasi terakhir kita. Ini lihat panasnya kayak gini dan orang tuh ramai banget ya untuk lihat kereta keluar masuk dari gedung ini. Ya, nungguin kereta lewat aja seseru itu guys ya. Nih lihat, orang-orang tuh rame banget nih nungguin kereta nembus gedung ini. Dan ya itu tadi destinasi terakhir kita. Sekarang kita balik dulu ke hotel nih karena wah udah capek, kita mau istirahat dulu. Yuk.
Nah ini hari ketiga di Chongqing, ada free time ya. Aku coba mau tes gaming karena HP ini tuh pakai chipset baru. Menggunakan MediaTek Helio G200 dengan GPU Mali G57MC2 1,1 GHz, RAM-nya 8 GB LPDDR4X dengan storage 256 GB UFS 2.2. Nah, untuk gambaran performanya di sini aku tes Antutu benchmark dapat skor 450 ribuan poin. Yang buat gaming Honor of King ini aman banget. Dia bisa dapat grafis ultra dengan FPS ultra. So lancar di 90 FPS. Dan ya kerennya tuh ini ada bypass chargingnya. Kalau untuk game lain seperti PUBG Mobile aman, frame rate ekstrim 60 FPS, apalagi punya gyro hardware ya, so lebih nyaman mainnya. Yang kalau untuk Genshin Impact ini masih playable main di grafis low. Yang kalau suhunya ternyata aman guys, dia punya hot cooling system. Ini main Genshin Impact sejam suhunya cuma sekitar 41 derajat Celcius. Bahkan untuk bagian depan suhu paling panasnya aja nggak nyentuh 40 derajat Celcius. Nah lanjut, smartphone ini menggunakan XOS 15 berbasis Android 15. Ini dapat 5 tahun Android upgrade support ya, yang juga dilengkapi dengan Infinix AI pastinya. Nah tadi kita udah tes ya, untuk Studio AI bisa AI Sharpness Plus, AI Eraser, dan AI Extender. Nah menariknya ada AI for View Portrait ya, ini untuk membuat wallpaper pakai foto kita. Bisa jadi keren seperti ini nih. Yang kalau untuk fitur lainnya juga super lengkap nih. Ada NFC, ada Ultralink. Ini fitur yang keren banget. Untuk nelpon bisa tanpa sinyal ya, via Bluetooth, tapi jaraknya ini 1,5 kilometer lebih. Gokil banget ya. Sempat gak percaya, tapi ternyata ini beneran. Nah terus di sini dia juga punya IR Blaster untuk nge-remote berbagai elektronik. Ada touch transfer ya, jadi kirim foto atau dokumen tinggal tempel aja ke device Infinix lain. Yang untuk multimedia dia punya dual speaker yang suaranya bagus guys. Ini dituning JBL. Selanjutnya dia punya eye comfort juga, jadi tiktokan malam-malam kayak gini pun nggak bikin sakit di mata. Punya in-display fingerprint yang unlocknya cepet dan udah IP65 dust and water resistant, aman kena cipratan air. Nah jadi ini adalah hari terakhir di China guys ya. Ini mau balik ke Indonesia. Nah di sini saya mau kasih sedikit kesimpulan nih guys mengenai Infinix Hot 60 Pro Plus yang kita cobain langsung lewat trip ke Chongqing. Nah jadi kita di Chongqing ini nggak cuma sekedar traveling ya, tapi bisa nyobain langsung gimana performa realnya. Mulai dari desainnya yang tipis banget dan stylish sampai kamera yang benar-benar bisa diandalkan buat travel content creator. Rada nggak masuk akal juga sih sebenarnya kalau HP kayak gini dijual dengan harga 2,5 jutaan aja. Apalagi ini juga udah 5 tahun fluensi ya, jadi aman banget dipakai jangka panjang untuk 5 tahun ke depan. So, gimana? Kalian setuju nggak kalau ini adalah HP paling mewah di level harga 2 jutaan? Coba kalian kasih komen di bawah. Oke, jadi ini aku mau balik dulu ke Indonesia dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk!